Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Oke, kita awali tentunya pagi hari ini ya dengan semangat yang positif buat kalian yang sedang dalam perjalanan menuju kantor atau kampus ya. Sedang berdesak-desakan di KRL atau sedang lagi mode radio dengan mengendarai sepeda motor atau sedang terjebak macet ya dengan nyetir mobil. Kita harapkan kalian bisa tentunya sampai tujuan dengan selamat teman-teman sambil mendengarkan asupan-asupan berita kesayangan dari klub kalian semua ya. Kita sapa-sapa dulu tentunya komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar dan hadir di episode sebelumnya dengan berbagai macam profesi unik. Antara lain ada freelance editor film, ada juga dokter shift malam, dan tentunya ada juga pedagang alun-alun di kota Tegal. Itu dia. Ya tentunya my friends, dengan Piala Dunia yang sudah ada di depan mata kalian hanya berjarak 1 bulan lagi. Mari kita belanja Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian semua. Caranya gampang tentu untuk ikutan Rexona berburu stars ini dengan cara membeli produk Rexona apa saja ya, seperti yang ada di kiri gua ini, dan kalian jangan lupa untuk upload ya struk pembeliannya ke WhatsApp Rexona yang tentunya juga ada di sini QR code di bawah, dan kumpulkan stars sebanyak-banyaknya untuk menukarkan hadiah dengan periode hanya berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Karena memang Rexona adalah deodoran pertama dengan formula amino aktif yang akan tentunya memberikan kita proteksi 3 kali lebih kuat dari bau badan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Berburu starsnya dan dapatkan hadiah sebanyak mungkin. Dan seperti biasa berkat Rexona juga Football Morning Show dapat kalian saksikan secara gratis ya. Tentunya setiap hari sampai Senin sampai Jumat ya, jam 7 pagi. Ya, dan tentunya kita akan memulai berita pagi hari ini dengan siapa lagi kalau bukan kemenangan King MU atas Liverpool dengan tentunya skor yang cukup meyakinkan 3-2, dan sekaligus ini memastikan jika King MU itu sudah mengamankan 1 tiket zona Liga Champions musim depan. Iya, itu dia. Tentunya gol dari Manchester United itu dicetak oleh Matheus Cunha yang melakukan selebrasi surfingnya lagi kawan-kawan, dan juga ada 1 gol dari Benjamin Sesko, dan pastinya dilengkapi oleh seorang pemain asli Manchester yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Manchester United dan langsung mencetak gol penentu kemenangan dalam diri Kobbie Mainoo. Sebaliknya gol consolations yang dicetak oleh Liverpool dan sempat menyamakan skor menjadi 2-2 meskipun akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor 3-2, itu dicetak oleh Dominic Szoboszlai dan juga Cody Gakpo. Dan kemenangan ini tentu sekaligus membuat United mencatatkan double win ya atas Liverpool untuk pertama kalinya sejak musim 2015-2016, dan tentu sekaligus juga secara resmi ini Michael Carrick mampu ya mencatatkan atau achieve KPI dari target yang dibebankan kepada dirinya saat menerima jabatan sebagai pelatih sementara, dengan lolos ke zona Liga Champions merupakan target utama yang dibebankan oleh Ineos untuk agar Michael Carrick bisa mendapatkan opportunity untuk ditunjuk sebagai manajer permanen musim depan ya. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan teman-teman, di mana tentu kurang lebih United bermain lebih dengan pendekatan counter attack. Jadi Liverpool yang unggul possession cukup dominan dengan 62% berbanding 38%, dengan total tembakan jauh United lebih banyak 18 berbanding 13, dan shots on target 6 berbanding 5. Dan akhirnya ada 3 peluang besar yang tercipta oleh United, terutama ini ada di babak pertama yang cukup banyak, namun beberapa akhirnya gagal dikonversi berbanding 1 hanya peluang besar untuk Liverpool. Dan ini menjadi kekalahan ke-18
Liverpool di seluruh ajang kawan-kawan, dan sejak promosi terakhir ke divisi teratas pada tahun 1962 hanya 3 kali mereka pernah kalah lebih banyak dalam satu musim. Kita lihat dulu statement dari Michael Carrick pasca kemenangan ini. Dalam beberapa hal saya bangga bisa mengamankan tempat di Liga Champions. Liga Champions sempat terasa jauh untuk tim ini. Jadi ada banyak kerja bagus yang berhasil menempatkan kami di posisi ini, bahkan saat musim masih tersisa beberapa pertandingan saja. Tetapi itu bukan sesuatu yang akan kami rayakan. Ini adalah satu langkah, tetapi kami ingin lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di Liga. Itu yang disampaikan oleh Michael Carrick kepada Sky Sports, kawan-kawanku. Dan tentunya juga mood dari Arne Slot ini sedikit cenderung lebih suram pasca kekalahan ini. Dilihat dulu statement dari Arne Slot. Kami memiliki banyak penguasaan bola dan memang itu yang mereka berikan kepada Anda. Mereka sangat bagus saat bertahan dengan blok rendah. Itu yang disampaikan oleh Slot kepada Sky Sports ya. Dan tentu ini sekaligus juga cukup familiar alasan-alasan ini ya, yang selalu dipakai oleh Arne Slot musim ini. Bagaimana dia cukup frustrasi katanya menghadapi tentunya lawan-lawan yang menerapkan low block ya. Dan menurut gua for the sake of match ini tidak hanya bertahan untuk bertahan saja yang diterapkan oleh Manchester United, tapi bagaimana mereka mampu membangun serangan balik yang sangat presisi. Terutama di babak pertama harusnya United bisa unggul mungkin lebih dengan skor 4-5. Namun tentu banyak peluang yang terbuang, sekaligus juga penampilan yang cukup oke dari Woodman di babak pertama itu menggagalkan upaya United untuk bisa unggul dengan skor yang lebih lebar lagi. Kita lihat klasemen sementara teman-teman ya. Tentunya sekarang United itu sudah resmi tidak bisa disalip ya posisi zona Liga Champions-nya dari Bournemouth yang secara matematika tidak bisa mengejar lagi. Dan tentunya ini membuat United semakin bisa mengokohkan posisi 3 karena sebelum bertemu Liverpool, beda poin dengan Liverpool itu hanya 3 poin saja. Namun sekarang bisa dilebarkan, gapnya cukup jauh ya. Begitupun dengan beberapa pertandingan yang juga sudah selesai ya kemarin. Nah, ada satu catatan kaki juga dengan kemenangan Manchester United kemarin pasca mampu menumbangkan Liverpool, khususnya di gol kedua Benjamin Sesko. Seluruh publik Old Trafford udah merayakan dan sepertinya ini akan menjadi monumental karena sebelum Sesko mencetak gol itu umpannya merupakan effort dari Bruno Fernandes. Ini namun ternyata sempat membentur pemain Liverpool dulu, akhirnya tidak dihitung sebagai assist ya. Jadi ini sungguh disayangkan karena sebelumnya apabila itu dihitung tentu secara rekor sudah menyamai catatan Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne dengan 20 assist atau rekor assist terbanyak dalam satu musim. Namun ternyata itu dianulir karena sempat membentur pemain Liverpool dulu. Nah, ada beberapa pergeseran di musim ini yang kita lihat ya, membuat Bruno berubah wajahnya dari yang tadinya adalah seorang mungkin lebih banyak sebagai goal getter, semakin kesini terutama di musim bersama Carrick ini Bruno menjelma sebagai sosok seorang provider ya. Kita lihat dulu bagaimana statistik Bruno Fernandes di 6 musim terakhir di Premier League, baik jumlah gol maupun asisnya kawan-kawan ya. Dari musim 2020-2021 di mana dia lebih banyak mencetak gol dengan torehan 18 gol dan 12 asis, ini cukup berimbang teman-teman. Mulai morphing ya, semakin kesini peran dari Bruno lebih banyak sebagai provider alias pembuat assist. Dan khususnya di musim 2020-2021 di mana dia menjadi top skor tim ini, bergeser di musim sekarang dia menjadi top assist dengan torehan sampai saat ini sudah mencapai 19 atau hanya terpaut 1 assist lagi untuk menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim yang masih dipegang bersamaan oleh Kevin De Bruyne dan juga
Thierry Henry. Nah, ada juga mungkin dari sisi pergerakan dan fungsi serta efektivitas. Itu yang bisa kita lihat dari expected goals dan juga expected assist di seluruh performa Bruno Fernandes dalam berbagai manajer. Kita lihat dulu ya bagaimana fluktuasi dari expected goals jika dibandingkan dengan expected assist-nya Bruno. Makin ke sini kita bisa lihat expected goals-nya berkurang, expected assist-nya yang naik teman-teman ya. Karena terutama semenjak Michael Carrick menangani tim, ini expected goals-nya yang menurun, tapi expected assist-nya itu naik signifikan ya. Kurang lebih begitu, dan itu tentu terkait kepada perubahan fungsi dan juga posisi yang dimainkan oleh Bruno Fernandes bersama Manchester United versi Michael Carrick ya. Kita lihat dulu statement dari Bruno tentang perubahan posisinya. Bersama Michael, saya banyak bergerak di sisi kanan dan kiri. Sekarang dia tidak ingin saya hanya diam saja di tengah. Dan dia sering meminta saya mencari ruang ya di berbagai space. Kurang lebih gitu. Alasannya yang pertama tentu perubahan ini terjadi karena Michael Carrick mengembalikan Bruno Fernandes ke posisi naturalnya sebagai pemain playmaker nomor 10 dan diberikan kebebasan untuk roaming ya, baik ke kanan maupun ke kiri teman-teman ya. Dan di kedua area tersebut Bruno lebih sering mampu melepaskan umpan silang yang dapat tentunya dieksekusi oleh striker Man United, apakah itu Cunha, Bryan Mbeumo maupun juga Benjamin Sesko. Dan hasilnya tidak hanya assist, tentunya dia juga menjadi pemain United yang mampu mencatatkan jumlah peluang atau chance creation tertinggi di Premier League musim ini. Itu alasannya gue bilang jika Bruno Fernandes pantas untuk menjadi kandidat terkuat sebagai PFA Player of the Year pada musim ini. Kita lihat dulu bagaimana jumlah peluang yang dibuat atau di-create oleh Bruno Fernandes itu nyaris 2 kali lebih banyak ketimbang pemain-pemain lainnya di Premier League, pemain-pemain kreatif lainnya di Premier League. Jika kita bandingkan antara Bruno dengan pemain yang paling banyak membuat peluang musim ini, Declan Rice, Dominic Szoboszlai, Enzo Fernandez, Florian Wirtz, itu Bruno sudah mencatatkan 114 peluang yang dia ciptakan teman-teman. Sementara pemain lain terdekat itu tertinggi hanya 61 peluang so far. Jadi secara sederhana Bruno menciptakan hampir 2 kali lipat peluang lebih banyak untuk rekan-rekan setimnya. Ini harusnya kalau rekan-rekan setimnya mengkonversi dengan baik mungkin asisnya udah di atas 20 nih kawan-kawan ya. Tapi itulah namanya kompetisi ya. Jadi memang ini salah satu juga bukti jika Michael Carrick mampu membuat setiap pemain itu memainkan peran terbaiknya masing-masing juga ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu ada juga menjelang laga kontra Liverpool kemarin ada sedikit berita yang kurang enak karena Alex Ferguson dibawa ke rumah sakit menjelang laga dimulai karena merasa tidak enak badan, sempat mendapatkan juga penanganan medis dari petugas medis di sekitar stadion. Akhirnya membuat Alex Ferguson diputuskan untuk dirawat dulu, dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tentunya penanganan yang lebih detail. Kabar terbarunya Ferguson sudah berada di rumah, dipulangkan teman-teman, dan dalam proses pemulihan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti sebenarnya apa yang menjadi gangguan kesehatan yang terjadi di laga kemarin. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tentu untuk membahas lebih jauh seperti apa POV dari fans United maupun Liverpool terkait movement dari kedua tim, kita akan bahas di segmen baru Fan Debate. Oke my friends, perdana segmen Fan Debate, dan kali ini gue udah kedatangan masing-masing dari perwakilan fans Liverpool dan Manchester United. Untuk Man United diwakilin oleh Mahir di sini,
Dan untuk Liverpool ada di bola. Iya, pastinya guys ya. Oke, pertama gue pengen nanya dulu sama kalian berdua nih terkait yang lagi rame belakangan di sosial media, mayoritas dari tim di luar Arsenal itu justru mendukung City, mayoritas yang juara dan merayakan kalau Arsenal terpleset dan lain sebagainya. Nah, hal yang menarik buat gue cukup unik. Kenapa? Karena kalau dari POV kalian berdua, gue pengen tahu nih, terutama dari Man United. Karena United 1 dekade terakhir itu mengalami kemunduran ya. Kalau dilihat dari head to head sama City jauh gitu kan, dari jumlah gelar dan lain sebagainya. Kenapa justru banyak banget fans MU, kreator-kreator MU deh gitu, termasuk lu juga gitu yang mungkin merayakan Arsenal tergelincir dan pengennya justru City yang juara. Karena kan kalau kita lihat dari perspektif, wah bahkan justru Pep Guardiola sekarang ada di conversations yang sama dengan Sir Alex Ferguson ya. 7 musim terakhir dia menang 4 kali Premier League beruntun kan cuma dia nih gitu ya. Nah menurut lu kenapa sih Hir gitu? Ini bisa terjadi fans MU ngedukung City gitu loh. Untuk agak janggal sebenarnya. Janggal kan gitu. Cuman lebih ke ini aja sih Bang kalau gue ngeliatnya karena gengsi antar fans aja sih. Karena kan kita ngeliat kalau di Indonesia itu fans City kan sedikit kan ya. Sedikit lah dibanding Arsenal. Jadi lebih ke gengsi antar fans aja gitu. Karena termasuk gue juga kalau ngeliat teman-teman gue yang fans Arsenal ngebacot gitu di sosial media juga gede juga sebenarnya gitu. Cuman emang kalau dipikir masa kita lebih mending City sih gitu. Lebih mending City juara daripada Arsenal. Ya alasan kalau gua gua sebenarnya bodo amat mau siapa yang menang gitu. Cuman gue lebih kesel aja ngeliat teman-teman gue pada bacot di sosial media tuh fans Arsenal gitu aja sih kalau gue. Jadi lebih alasan karena emang fans Arsenal lebih bacot aja di sosial media ketimbang fans City. Iya karena fans City lebih sedikit kan gitu. Jadi kita jarang aja ngelihatnya gitu. Nah dari POV dari lu Diablo gini. Lu tuh udah heartbreak patah hati 2 kali, 3 kali bahkan yang musim lu quadruple itu ya yang punya yang lu punya kans quadruple akhirnya lu dapet 2 pialanya cuman yang kurang less prestigious lah gitu kan. Dan lu kalah di 2 liga yang paling desired gitu. Dan selama eranya Jurgen Klopp pun lu hanya bisa 1 kali mencuri gelar liga dari Manchester City. Nah justru fans Liverpool dan including lu ikut selebrasi ketika Arsenal ini kemarin kan gitu. Lebih memilih City yang juara ketimbang Arsenal. Padahal Arsenal gak pernah matain hati lu di bola. Benar. Gitu. Kenapa alasannya menurut lu kurang lebih? Tapi kalau misalkan gua kenapa lebih memilih mendukung Manchester City yang juara. Mematahkan hati gua Liverpool gagal juara. Tapi mereka menunjukkan mematahkan hatinya itu dengan kualitas. Itu hasil perjuangan yang benar-benar ya mainnya bagus, determinasinya ada segala macam gitu loh, bukan main haram. Gitu. Ini lebih ke dark arts. Itu satu lagi musim lalu. Mereka kan keluar padahal peringkat 1 aja enggak. Itu keluar ini Liverpool dibilang lucky pula apa segala macam tuh. Wah, nggak rela aja sih. Enggak, tapi yang keluar nih dari POV kalian berdua, itu fans Arsenal yang di luar atau fans Arsenal yang di Indonesia kebanyakan yang bikin kayaknya yang terminologi delusional itu apakah yang mana nih menurut kalian? Yang mulai mengganggu dan akhirnya membuat ini tren jadi fans yang lain justru ngedukung City ketimbang Arsenal. Kalau gue justru kalau City awalnya kan nggak di conversations untuk juara kan. Baru kejadian belakangan karena Arsenal terpleset di Bournemouth, terpleset di beberapa pertandingan sebelumnya. Sebelum itu bahkan City nggak fighting for the title guys gitu. Jadi gue sih lebih kepada ya udah tahunnya Arsenal gitu. Ya udah biarin lah mereka juara, mau mereka keluar itu kan bragging rights ya udahlah gitu. Tapi kenapa sih gitu? Menurut kalian yang mana nih fans yang AFTV dan gengnya atau fans di sini ada juga kan gengnya Ilham. Gunnar Swift. Bikin prediksi abis itu dibully gitu. Yang pelan-pelan tapi party katanya. Apakah yang itu apa yang gimana? Bukan. Yang mana? Ini tidak bermaksud membenturkan. Tidak bermaksud membenturkan, tapi maksud gue kan itu salah satu representasinya gitu. Sebenarnya apa ya? Dari luar fans di luar dan di dalam sih. Kalau gue lebih ngeliatnya City juara tuh udah jadi hal biasa gitu. Jadi
gue pengen ya udah nih mumpung MU lagi, maksudnya masih belum balik lagi, Arsenal juga jangan ini duluan lah gitu. Oke. Udah tungguin dulu MU dulu gitu, udah buat City aja dulu gitu. Jadi karena fans City kurang berisik aja gitu ya, Diablo ya menurut lo ya? Menurut gue itu masuk lah, karena kan Fan City jatuhnya sekarang mungkin lagi bertumbuh. Oke. Ya benar. Oke. Atau berkelas seperti gua. Iya boleh. boleh. Kelas boleh. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke sebelum ke lu ya. Lu kan kalah tadi malam. Jadi lu Yes. kalah dulu. Nggak apa-apa. Kalah dulu diurut. Nggak apa-apa. Gue ke Mahir dulu deh. Hir, nah ini juga salah satu perdebatan yang unik nih dari tim lo. Itu adalah termasuk legend-legend lu sendiri terkait apakah Michael Carrick layak diberikan posisi sebagai manajer permanen musim depan. Terlebih sebenarnya kan dari sisi syarat dan ketentuan berlaku ketika penunjukannya dia, KPI-nya itu adalah membawa Manchester United untuk lolos ke Liga Champions, di mana pasca kemenangan atas timnya Diablo semalam itu sudah bisa dipastikan. Nah, tapi ada juga tentunya narasi-narasi yang masih meragukan Michael Carrick, terutama dari perspektif brand of football. Di mana mainnya masih counter ya, dan ada juga distraksi yang bilang oke, hasilnya bagus tapi proses dari permainan dan penampilan Man United itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan gitu. Hasil yang didapatkan emang menang-menang tapi permainannya kurang convincing, terutama kontra Bournemouth, kontra West Ham, kontra Leeds gitu kan. Mainnya kurang lebih bagusnya lawan direct rivals aja gitu. Nah, lu ngelihatnya seperti apa? Karena ini juga fans United terpecah. Ada yang dukung Carrick, ada yang sependapat juga sama legend-legend lu yang nggak suka sama Carrick. Kayak Gary Neville bilangnya pengen pelatih yang lebih prestisius gitu. Atau Roy Keane, bahkan Paul Scholes. Lu sendiri gimana? Kalau gue ngeliatnya mungkin Carrick ini kan pemain, dia kan masuk tengah musim. Pemain itu bukan pemain pilihan dia. Jadi gue ngeliatnya mungkin Carrick menyesuaikan dengan pemain-pemain yang udah ada gitu. Jadi taktik apa nih yang cocok dengan pemain-pemain yang udah sekarang ada di MU gitu. Jadi mungkin yang dia lihat taktik strategi yang dia mainkan sekarang, which is cenderung lebih ke counter attack kan. Jadi mungkin itu yang lebih masuk buat pemain-pemain yang ada yang dia punya sekarang. Tinggal nanti musim depan kita lihat kalau misalkan emang Carrick dikasih jabatan permanen. Udah pasti lah dikasih. Pasti sih. Gue juga mungkin gue bakal kasih. Kalau gue di Borussia United gue bakal kasih. Ya tapi kan secara prestasi ya given, karena kan syaratnya kan lolos Liga Champions dan udah di-deliver kan sama dia. Ya berarti kan harusnya secara KPI ter-achieve nih. Gitu. Nah, lu sendiri apakah lu merasa kan lu udah melewati nih, melewati eranya Ragnik, iya segala macam, ada yang interim, Ole, ada yang pelatih-pelatih hipster siapa Amorim, Ten Hag gitu ya. Kemudian ada juga yang gue merasa kita berhutang, fans Man United itu berhutang permintaan maaf kepada Jose Mourinho. Karena menurut gue dia adalah salah satu pelatih yang paling sukses post Fergie era. Dan ketika itu mungkin masih ada post power syndrome kali. Ketika United itu ditinggal oleh Sir Alex, merasa kayak gua tuh masih adalah yang terbaik di Inggris. Masih ada pola pikir itu. Padahal realitanya udah on decline. Nah, apa yang diberikan oleh Jose Mourinho itu sebenarnya adalah yang terbaik, yang dibilang juga ini adalah salah satu pencapaian terbaik dia, finish peringkat 2 dengan tim United ini. Dan sejak saat itu kan nggak ada pelatih lain yang bisa membawa United sebesar itu ya, juara Europa League gitu, kemudian juga konsisten ada di Liga Champions gitu. Nah, lu merasa United dengan berbagai macam manajer yang sudah datang dan pergi setelah Sir Alex, apakah udah saatnya lu punya manajer sekaliber Carlo Ancelotti, Antonio Conte, udah saatnya sekarang ya karena lu udah melewati begitu banyak turbulensi, atau lu nyaman-nyaman aja dengan status quo Carrick lagi nih gitu, yang walaupun secara kemampuan experience nggak segede nama-nama itu magnitude ya, tapi gua rasa gue cukup nyaman kok dengan apa yang dia berikan gitu. So far sih gue cukup nyaman ya, bisa dibilang dengan dia masuk di itu tadi gue bilang bukan pemain pilihannya dia bisa menunjukkan kalau United tuh bisa bersaing juga lah di papan atas gitu. Jadi gue masih gue bakal kasih Carrick kesempatan ya, maksudnya permanen kontrak dan gue bakal lihat apa yang dia bakal
Jadi dia udah punya kesempatan nih beli pemain yang dia mau gitu. Dari situ kan kita bisa tahu nih kemampuan Carrick gitu. Cuman so far gue percaya sih dia masih bisa mempertahankan apa yang udah dia capai bersama MU di setengah musim ini gitu. Oke, tapi isn't it like kalau iya, maksud gue gini. Nggak apa-apa. Gue percaya sama Carrick. Oke, ini berarti merepresentasikan fans-fans yang emang merasa kayak gini, udah terlalu sering gonta-ganti, terus ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ya kalau sekarang emang udah ada yang bisa mendatangkan kestabilan ya kenapa enggak gitu. Oke, kalau gitu gue terima alasannya. Mungkin ini adalah POV dari fans-fans yang satu suara dengan lo. Sekarang gue pengen ke Diablo sedikit nih. Ini satu hal yang juga agak aneh dengan Liverpool. Mereka biasanya sangat menghargai dan mensupport manajernya. Bahkan balik lagi gue contohnya Jurgen Klopp lagi deh. Nggak langsung datang. Ketika datang langsung juara kan Diablo gitu. Bahkan dari berapa 7-8 musim dia juara Liga Inggrisnya cuma sekali gitu. Nah bahkan sempat juga ada satu musim dia terpuruk ya bersama Liverpool yang akhirnya gagal lolos ke Liga Champions gitu. Satu musim nih. Nah Arne datang pertama langsung juara musim pertama. Gak belanja banyak loh gitu. Nah sekarang itu dia musim kedua dia belanja banyak, ada turbulensi. Kenapa sih fans Liverpool tidak memberikan tenggang rasa dan juga kesempatan selebar yang diberikan kepada Jurgen Klopp ketimbang Arne Slot? Karena banyak mulai suara-suara ini pelatihnya udahlah out aja, termasuk lu gitu. Kenapa gitu nggak? Kenapa treatmentnya beda? Gue bingung gitu. Gitu. Pertama, kalau Jurgen selama bersama Dortmund sebelum ke Liverpool dia udah menunjukkan capability dia lah gitu. Sementara Arne di Liga Belanda gitu kan. Oke, itu satu. Terus pada saat Jurgen datang itu definisi Liverpool yang ya berantakan ya. Striker Ricky Lambert, masih ada siapa tuh Mamadou Sakho segala macam gitu. Definisi sebuah squad yang buat title challenge aja nggak layak lah jatuh gitu. Terlepas waktu zaman bareng Brandon bisa tuh walaupun slip. But that's Luis Suarez lagi bagus-bagusnya. Itu satu. Oke, kita kasih tenggang waktu panjang gitu. 7-8 musim bersama Jurgen Klopp ada satu yang miss, tapi itu definisi itulah itu yang terjadi after rock and roll footballnya dari Jurgen Klopp. Cedera panjang segala macem, back harus Rhys Williams yang sampai sekarang sebenarnya masih ada. Cuman di situ jadi dimaafin karena setidaknya itu baru masuk sampai final UEL, baru masuk secara itu lebih atraktif, ngajak orang buat lu harus percaya kita, mengajak fans lah untuk lebih dekat. Sementara Arne baru masuk nggak belanja banyak karena dia kayak gue adaptasi deh, ngomongnya sih gitu ya, adaptasi segala macam, ngebongkar taktiknya Ten Hag waktu berhasil ngalahin segala macam. Dia nunjukin sesuatu yang baru lah, tapi kayaknya emang itu treatment dari orang Belanda mungkin ya kayak gitu. Terus tapi Arne dan akhir musim dia menjadi juara, tapi orang jadi lupa kalau dia tuh ngelepas Carabao, FA dan Champions gitu yang kalah sama PSG, which is PSG emang bagus. Itu dengan cara yang sebenarnya dia terlalu fokus terhadap pemain tuh harus fit. Pemain harus fit tapi cara bermain lambat apa segala macam yang mungkin ya gue paham lah kita nggak biasa dari Jurgen ke Arne. Cuman hasilnya nggak ada kreativitas di depan. Terlepas lu punya Luis Diaz waktu itu, masih Darwin Núñez yang eksplosif banget lah kayak gitu. Udah gitu, dan lagi-lagi Arne nggak deket dengan fans di sana yang ternyata kerasa sampai sini, sampai akhirnya di musim ini setiap preskon itu dia ngebela FSG banget. Ya itu balik ke Arne-nya sendiri. Ditambah lagi dia terlalu beberapa kali momen menjelekkan pada saat Liverpool yang gak lolos ke Champions juga. Kayak gitu sih. Dan yang mana itu kesalahan Jurgen Klopp. Ya gak usah bawa-bawa gitu. Kan beda juga. Kalau gue simpulin buat Diablo akhir ya. Karena dia Arne Slot deket sama Patrick Kluivert. Dia nggak ngomong aja. Dia nggak ngomong aja. Iya. Simple. Iya. Oke, singkat aja. Ini dengan hampir dipasirnya Carrick karena udah lolos Liga Champions, lo ngerasa United musim depan bisa challenging for the title atau enggak? Terus kalau dengan perginya Casemiro, siapa menurut lo yang
harus jadi priority United untuk dibeli musim panas nanti? Untuk challenge ke juara IPL ya, itu mungkin masih gue belum optimis sih. Kalau tahun depan tiba-tiba langsung juara gitu. Ya Challenging sih ya, mungkin dalam 4 besar gue masih percaya lah. 3 besar kayak musim ini mungkin masih oke. Tapi kalau untuk juara sih kayaknya belum. Tapi hopefully gue salah di yang itu jadi bisa juara. Gak challenging for the title kan misalnya kayak City sama Arsenal sekarang, City sama Liverpool beberapa musim yang lalu, kejar-kejaran gitu ya. Maksud gue ada di conversation itu atau enggak gitu sebenarnya menurut lo dengan adanya Carrick dan penambahan menurut gue pemain kalau tengah? Enggak. Tahun depan belum. Oke, realistis ya. Siapa nama pemain tengah buat gantiin Casemiro? Sandro Tonali. First on the list. Bener. Ya, jadi beli yang udah pasti. Jangan beli potensi. Bukan. Gitu ya. Money ball. Sebaliknya buat Liverpool, ini kan hampir dipastiin Arne dikasih 1 musim lagi sama FSG. Which is emang sisanya segitu doang. Iya, jadi kayaknya udah ya fair lah. Dia udah langsung musim pertama datang langsung bawa juara. Dia 1 musim hiccups ya, definitely given kesempatan ini. Nah, lu ngerasa dengan 1 kesempatan ini di 1 musim lah ya. Mungkin nggak selesai musimnya kalau misalnya permainannya kayak gini. Lu ngerasa dari Arne Slot apakah akan ada perubahan dari sisi permainan? Karena dia punya salah satu penghambat juga kan cedera yang banyak nih, Diablo gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa field seluruh squad terbaiknya, lo ngerasa akan ada perubahan nggak dari Arne Slot given that di musim pertama dengan pemain seadanya dia sempat main bagus loh. Gue nggak paham terms squad terbaiknya karena squad yang akhirnya dibeli musim ini aja, pemain-pemain yang baru dibeli musim ini dan akhirnya main bareng itu nggak menunjukkan taktik yang mana dimau Arne Slot gitu loh. Bahkan gue nggak tahu maunya Arne Slot tuh kayak gimana. Kalau misalnya bandingin dengan yang musim lalu, dari cara mainnya aja definisi pemain-pemain sekarang tuh kayaknya nggak worth harga segitu, entah itu Florian Wirtz, entah itu Isak gitu. Bahkan Ekitike panas di awal tapi habis itu somehow gone. Ternyata emang pemain yang nggak bisa nyundul kayak gitu kan. Terus Gakpo beda banget dari musim lalu dan sekarang, walaupun sekarang starting mulu kayak gitu kan. Cuman Arne Slot dengan sisa musimnya next season mungkin dengan back baru ya gitu kan, ada Jake, entah Leoni juga udah bisa latihan lagi atau bermain lagi gitu. Gue nggak melihat akan ada freshness lagi gitu, kecuali mungkin Liverpool atau mungkin Arne itu definisi mau ngebuang semua pemain yang pernah di bawah Jurgen sih jatuhnya, yang membawakan UCL bareng Jurgen ini kan Salah keluar, Robo keluar. Who knows lah, ini definisi mungkin musim depan jatuhnya adalah musim terbaiknya dia dengan squad yang dia mau. Apakah hasilnya kayak apa? Ya 4 besar juga alhamdulillah sih itu. Oke, itu dia sangat berbeda sekali. Satu, fans MU diliputi dengan tentunya optimisme yang membuncah ya. Harus tetap kita optimis. Satu lagi penuh dengan rasa pesimisme. Iya, meskipun highlight rambut udah maksimal. Iya, itu dia kawan-kawan. Dan thank you so much buat Mahir dan juga di Bola udah mampir di Fan Debate hari ini. Kita kan kembali lagi tentunya kawan-kawan minggu depan edisi Fan Debate setiap hari Senin. Dan kita langsung lanjut dulu dari hasil terkini dari Arsenal yang juga langsung menang 3-0 dan unggul sekarang 6 poin atas Manchester City. Ya, sebelum kita bahas laga berikutnya, tadi sempat dibahas juga oleh Paulo Di Bola bagaimana kans mereka cukup pesimis untuk musim depan. Mungkin berita kali ini ya cukup membuat adanya dorongan-dorongan moral bagi fans Liverpool untuk menatap musim depan lebih tentunya cerah lagi ya. Antara lain dikabarkan oleh Matteo Moretto, salah satu jurnalis yang mengcover transfer secara terperinci, itu dikabarkan jika Liverpool sudah curi start untuk memulai negosiasi dengan Adam Wharton. My friend, ini kan salah satu tentunya gelandang yang paling dimonitor atau disukai atau diperhatikan lah ya oleh banyak sekali tim-tim besar, antara lain Real Madrid sempat tentunya menyatakan ketertarikannya di Januari dan juga di musim kemarin. Kemudian United juga secara serius tentunya memonitor kondisi
availability dari Adam Wharton dan Liverpool kini yang sudah curi start ya kawan-kawan. Di mana negosiasi sudah terjalin dengan kubu Adam Wharton dan Liverpool. Meski sempat tentunya ada ketertarikan dari tim lain, namun Liverpool merasa ini wajib segera diakselerasi dan diprediksi kurang lebih angka yang bisa negosiasikan itu di kisaran 70 sampai kurang lebih 80 juta pound yang diharapkan bisa dibayarkan tentunya oleh Crystal Palace ya. Kita lihat dulu bagaimana statement dari Matteo Moretto terkait Adam Wharton. Liverpool sedang bernegosiasi dengan Adam Wharton yang sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United. Liverpool menginginkan sang pemain dan sudah terjadi kontak antara kedua belah pihak. Iya guys ya. Alasannya mungkin Liverpool ini bisa curi start karena dalam urutan priority dalam memperkuat lini tengah United itu Adam Wharton ini secara priority ada di bawah teman-teman. Kenapa? Karena menurut laporan scouting Manchester United gaya permainan Adam Wharton ini sangat mirip dengan Kobbie Mainoo. Sehingga mereka lebih memprioritaskan sosok lain seperti tentunya Elliot Anderson, kemudian juga Sandro Tonali, kemudian juga Carlos Baleba untuk mengkomplement permainan Kobbie Mainoo yang dirasa kurang lebih mirip-mirip seperti Adam Wharton ya. Dan tentunya selama 9 bulan terakhir dia sudah terus-menerus dimonitor oleh scouting dari kedua tim baik itu Liverpool maupun Manchester United, dan soal harga kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta pound sterling adalah harga yang harus dikeluarkan oleh siapapun klub yang berminat mendatangkan sang pemain ya. Dan Adam Wharton juga masuk dalam klasifikasi gelandang-gelandang yang cukup elit penampilannya musim ini di Premier League, di mana statistik expected assist yang cukup tinggi di Premier League diperlihatkan oleh Adam Wharton dan masuk dalam 5 besar ya. Kurang lebih seperti itu. Dia berada di bracket yang sama dengan Bruno, Cherki, Declan Rice, Enzo Fernandez. Jadi ini mungkin sesuatu untuk dikonsider ya bagi kedua belah tim baik Man United maupun Liverpool, tentu untuk segera membuat movement yang jauh lebih konkret lagi. Oke, kita tinggalkan tentang Adam Wharton updates-nya. Kita masuk dulu ke Arsenal kawan-kawan yang mampu meraih 6 poin sekarang gapnya dengan Manchester City pasca kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Fulham ya. Dan tentu yang menjadi pahlawan siapa lagi kalau bukan Victor Gyökeres. Panjang umur kawan kita ini, baru dibahas ya di beberapa episode yang lalu tentang bagaimana dia kurang suburnya atau kurang banyaknya dia mendapatkan kesempatan, apakah karena memang adaptasi yang belum atau memang Mikel Arteta yang belum tentunya memanfaatkan kualitas Gyökeres ini dengan cara terbaik. Nah, ternyata jawabannya ada di nomor 2 ya. Kalau punya striker bagus ya mbok timnya itu dikondisikan ya mainnya untuk bisa mengeksploitasi kekuatan terbaik dari sang striker. Nah, itu yang diperlihatkan dengan sangat-sangat luar biasa oleh Gyökeres pada pertandingan kontra Fulham. Apabila memang tim Arsenal ini bisa mengakomodir ya aspek terbaik dari dimensi permainannya, Gyökeres bisa membuktikan betapa dia bisa menjadi tumpuan dan striker yang sangat-sangat mematikan kawan-kawanku ya. Kita lihat dulu bagaimana rekor akhirnya di musim perdananya Victor Gyökeres mampu menembus torehan 20 gol di seluruh kompetisi ya. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Arsenal lain yang membuat debutnya dan mampu mencatatkan lebih dari 20 gol, itu Gyökeres itu bersanding dengan nama-nama lain yang cukup mentereng seperti Alexis Sanchez, Thierry Henry, Ian Wright ya, dan juga mungkin legend-legend Arsenal yang masuk ke kategori jadul nih kawan-kawan ya. Dan kalau dilihat dari sebelum era Premier League, menurut data yang dirilis oleh Arsenal, sudah ada 13 pemain yang mencetak 20 plus gol di musim perdana bersama The Gunners. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan kontra Fulham, di mana Arsenal mendominasi penguasaan bola, kemudian total tembakan,
18-10, tembakan mengarah ke gawang itu juga sangat dominan 9-1, dan tentunya ada 8 peluang besar yang diciptakan oleh The Gunners. Namun hanya 3 yang mampu bersarang di gawang Fulham ya. Dan ini memperpanjang rekor buruk Fulham di mana sudah 33 kali bertandang ke Arsenal di liga tanpa sekalipun menang, dengan catatan 26 kali kalah dan 7 kali imbang. Itu menjadi rekor terburuk sebuah klub dalam sejarah Liga Inggris untuk partai tandang. Kita lihat dulu statement dari Mikel Arteta. Dia bilang, saya sangat senang dengan performa tim dan performa individu para pemain di laga ini. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini, terutama karena kami baru kembali dari Madrid. Tapi kami membicarakan soal rasa lapar, kemampuan untuk fokus, dan tekad besar terhadap apa yang harus kami lakukan. Iya, itu dia. Ada beberapa takeaways dari kemenangan Arsenal ini kalau bisa kita rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama tentunya dengan kembalinya sang Starboy Bukayo Saka, ini aspek ofensif dari sisi unpredictability, kemampuan untuk menusuk kotak penalti, dan tentunya efektivitas ya, create chances di daerah sepertiga lawan itu meningkat signifikan ya. Memang sangat ketergantungan Arsenal dengan sosok Bukayo Saka dalam membongkar pertahanan dalam dari lawan ya. Hanya butuh 45 menit bagi Saka membuat publik Emirates tersenyum dengan kemenangan 3-0 atas Fulham. Semua gol kemenangan dicetak di babak pertama saat Saka ada di lapangan ya. Dia juga mencetak 1 gol dan 1 assist, dan pertama kalinya Arsenal unggul 3 gol saat turun minum di Premier League ya. Sejak terakhir kali mereka catatkan perjalanan yang sama itu kontra West Ham di 2024 lalu. Dan meskipun hanya bermain 45 menit ya, terbukti ketika ditarik ini tidak ada gol lagi yang tercipta dari kubu Arsenal ya. Dan itu membuktikan betapa pentingnya sosok Saka dalam aspek ofensif Arsenal jika mereka memutuskan untuk bermain jauh lebih entertain ya, kurang lebih seperti itu. Arsenal terus memfokuskan tentunya penyerangan dari sisi sayap tempat Saka berada, dan penampilan seperti ini jarang terlihat musim ini, sebagian besar karena Saka banyak sekali mendapatkan cedera teman-teman ya. Dan ini juga divalidasi oleh Mikel Arteta. Kita dulu statementnya terkait penampilan Bukayo Saka. Saka benar-benar membuat perbedaan. Dia melakukan 2 aksi yang menentukan pertandingan, dan kami tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia kembali di periode paling penting musim ini, dan sekarang dia lebih bugar. Pikirannya segar, rasa laparnya berada di level tertinggi ya. Arteta menjelaskan penarikan Saka atau substitution di babak kedua bagian dari bagaimana dia memanage kebugaran sang pemain. Dan sebelumnya Saka bermain sekitar 30 menit ketika melawan Atletico, dan kali ini ditambah lagi menit bermainnya menjadi 45 menit. Tentu dia ingin menjaga kondisi dan match fitness dari Saka ini mencapai puncaknya menjelang tentunya akhir musim ini ya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah takeaways yang pertama. Takeaways yang kedua teman-teman, bagaimana Arteta merevisi atau merubah posisi Lewis Kelly dari tadinya seorang fullback atau wingback, dikonversi di laga ini menjadi seorang gelandang tengah dan berbuah hasil yang cukup positif ya. Lewis Kelly tampil impresif sebagai gelandang tengah untuk pertama kalinya ditempatkan di situ oleh Mikel Arteta, dan biasanya kan dia memperlihatkan kecepatannya di sektor sayap. Namun saat ini bagaimana dia mampu menusuk dan bekerja sama dengan para pemain lain lewat skema merengsek dari tengah ya. Dan terlihat bagaimana dia cukup tenang, cerdas, dan bisa membaca arah permainan. Kita lihat dulu bagaimana statistik dan juga pergerakan dari Lewis Kelly di sepanjang pertandingan bermain sebagai seorang gelandang ya. Dia practically everywhere, menunjukkan kepercayaan Arteta dibayar tuntas oleh sang pemain, dan memberikan energi yang sangat-sangat luar biasa lewat pressing yang tanpa henti ya, relentless. Bagaimana kita lihat juga interceptnya cukup oke, dan tentu kontribusi transisi defensifnya yang juga
harus di highlight ya. Dan Arteta mengakui dia mengambil resiko memasang Lewis Kelly sebagai gelandang bertahan, tetapi dia yakin ini adalah tentunya salah satu revolusi yang tepat bagi aspek permainan sang wonderkid berikutnya. Disampaikan oleh Arteta itu adalah resiko besar karena saya tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak tampil bagus ya. Terutama jika kami kalah. Bagaimana Anda memainkan anak seusia ini dalam situasi seperti ini di posisi yang belum dia mainkan sepanjang musim? Saya tahu itu, tetapi saya punya perasaan bahwa ini adalah pertandingan yang tepat untuknya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Arteta, yang menjadikan fondasi atau alasan tentunya sang wonderkid sekarang kurang lebih diberikan peran yang berbeda ya. Gitu kawan-kawan, dan takeaways yang ketiga menurut gua itu adalah bagaimana jika Arsenal dalam mindset masuk ke pertandingan itu bermain lebih ofensif, pemilihan Eze yang mengisi posisi nomor 10 ketimbang Martin Odegaard itu jauh lebih nyetel ya permainan Arsenal. Kita tahu bagaimana sebelumnya Odegaard adalah sosok yang menjadi driving force untuk aspek ofensif Arsenal selama beberapa musim terakhir, namun penurunan performa dari sang kapten ya tentunya di satu setengah musim terakhir itu cukup terlihat, dan bagaimana persaingan juga memicu tentunya produktivitas di tim ini, dan itu dipercik oleh sosok Eze yang saat bermain sebagai nomor 10 ini jauh lebih efektif kawan-kawan ya. Kita lihat juga bagaimana perbandingan antara tentunya Eze dan Odegaard ketika dimainkan di posisi trequartista ya. Eksplosivitas Eze itu lebih membahayakan di sepertiga area lawan. Lebih sering melepaskan shots, dan keberhasilan konversi shotsnya menjadi on target juga jauh lebih bagus. Eze juga lebih sering mencoba melakukan take ons atau 1v1 ketimbang Martin Odegaard. Sementara Odegaard tipe yang lebih disiplin secara taktik dan tentunya lebih mengedepankan itu true ball. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan musim ini tentu di sisa akhir musim, baik nanti di Liga Champions maupun juga sisa pertandingan di Premier League, itu Mikel Arteta bisa memilih tergantung bagaimana karakter lawan untuk bisa bermain lebih ofensif atau bermain lebih pragmatis. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Dan ada juga berita baik menjelang tentunya semifinal leg kedua Liga Champions yang akan tersaji di Emirates kontra Atletico Madrid. Itu adalah kabar jika Kai Havertz itu bisa kembali tampil ya. Mikel Arteta menyatakan optimis dengan kebugaran Kai Havertz menjelang partai hidup mati Arsenal di Liga Champions kontra Atletico Madrid teman-teman, yang akan digelar itu di Rabu dini hari. Kita lihat dulu statement dari Mikel Arteta tentang kebugaran dari Havertz. Cedera Havertz adalah kehilangan besar. Kita berbicara tentang salah satu penyerang yang paling penting yang kami miliki. Dia sudah absen 7 atau 8 bulan. Saat ini Havertz terus mendorong setiap batas kemampuannya untuk segera pulih. Saya optimis dia akan tersedia untuk laga menghadapi Atletico Madrid. Dan memang tentunya Arsenal bersama Havertz dan tanpa Havertz ini kelihatan sekali ya kawan-kawan. Dengan Havertz ini permainannya lebih fluid ya, lebih nyambung, lebih chemistry-nya lebih dapat, dan kerjasama antar tim itu terlihat jauh lebih gelling. Kita lihat bagaimana Arsenal tanpa dan dengan Havertz ya, kurang lebih nih ya. Jumlah tentunya persentase kemenangan mereka itu lebih baik bersama Havertz ketimbang tanpa Havertz. Begitupun dengan produktivitas golnya ya. Ini sekaligus tentu menjelaskan statement dari Jamie Carragher ya. Siapapun striker yang dibeli ujung-ujungnya di partai penting yang dimainin Kai Havertz juga. Itu. Ini by data nih ya guys ya. Alasannya
kenapa pilihan tersebut diambil oleh Mikel Arteta. Ya, kurang lebih gitu kawan-kawan. Beberapa materi yang bisa kita sampaikan di episode kali ini ya. Semoga kalian cukup happy dan tentu beberapa hasil yang lain akan kita sampaikan juga di episode besok, episode Selasa, terutama tentang hasil mampunya Inter Milan menggondol ya Scudetto ya. Kita ucapkan selamat dulu tentu untuk fans Inter yang akhirnya kembali bisa merebut Scudetto dari tangan Napoli dengan hasil yang disampaikan oleh beberapa pertandingan juga selain hasil Inter tentunya di Serie A partai terakhir kemarin ya. Selamat untuk fans Inter, selamat berpesta tentunya. Semoga happy ya. Nanti kita bahas besok lebih lanjut lagi. Oke, buat kalian juga para komunitas My Friends, gue ngingetin buat kalian ikut gabung, join Discord kita, linknya ada di deskripsi untuk kalian bisa ngobrol-ngobrol dan juga discuss soal topik-topik yang ingin kita bahas baik di FMS maupun di Late Night Show ya. Dan gue juga ingin mengucapkan semoga buat kalian semua yang mengawali hari dengan asupan berita-berita positif dari klub kesayangan kalian pagi ini tetap bisa produktif dan tentunya tetap semangat ya kawan-kawan, semangat positif untuk menjalankan apapun aktivitas kita. We never know kapan opportunity akan datang kepada kita, so we only give the best ya. As always kawan-kawanku, terima kasih untuk kalian semua yang tetap mensupport FMS. Buat kalian yang bukan member, tetap bisa mendukung dengan cara klik tombol likes dan juga di reserve ya tombol hype-nya seminggu 2 kali lah buat FMS. Dan jangan lupa juga untuk komen W Rexona dan profesi unik kalian biar kita bisa langsung absen episode besok. As always my friends, have a lovely day.